Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke menu yang ini. Ini sudah menu. Tadi selesai menu utama nah. Membuat menu utama. Kita masuk ke menu membuat data modul dan input data. Nah, ini kita mulai dari sini. Membuat data modul. Klik file, new data modul. Ya. Ada kode ini mengganggu. Mana caranya kasih sembunyi nih? Mana itu? Di dekatnya. Di sini. Anunya di mikrofon itu. Sini mau kesimpan deh. Kadang-kadang mau butuh ke bawah juga. Oke, klik file, new data modul. Nah, ada begini toh. Yang belum install SEOS dilihat saja dulu, nanti asistensi. Perhatikan baik-baik. Klik menu file new modul. Muncul ini ya. Modul, data modul. Ganti name-nya seperti yang tadi. Saya ganti name-nya dengan nama FO data modul sistem informasi akademik. Nah, saya ganti name-nya di sini menjadi data modul sistem informasi akademik. Toh? Apa coba saya lihat, kasih persis sama. Oh, ada FO depannya. Oke, kita ikut saja supaya seragam. Maksudnya adalah form FO data modul sistem informasi akademik. Boleh juga data modul langsung, terserah, yang penting ingat itu name-nya. Nah, ini tidak dibutuhkan karena tidak tampil. Sudah itu kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Kita turun ke bawah. Save dengan nama file unit data modul SIA. Berarti langsung save. Mana nih? File atau klik saja ini save all yang ada gambar save-nya banyak. Simpan di tempat yang sama yang dengan yang lain, jangan terpisah-pisah. Unit data modul SIA. Perhatikan bawahnya titik pas. Save. Sudah ya? Sudah. Next, saya turun ke bawah. Selesai itu. Nah, ini masuk di SEOS. Ambil SEOS, pilih yang gambar ini, simpan di sini. Begitu ya. Ambil SEOS, ini SEOS, pilih yang gambar ini, simpan sini. Klik sini, klik sini. Nah, ada itu. Nah, sudah itu, next turun ke bawah. Klik apa? Itu tadi filenya Pak yang ini data modul loh. ya Pak, disimpan dalam satu folder. Dalam folder dengan yang lain-lainnya tak kemarin. Jangan kasih pisah-pisah. Yang disiapkan. Iya, yang disiapkan. Kalau terpisah-pisah itu amburadul sistemnya. Tidak bisa diganti namanya Pak. Bisa. Saya FO DMSIA. Jadi klik saja ini, ganti name-nya di sini. Terus save, nanti di save ganti lagi nama filenya. Kan kalau di save ini nama file yang muncul toh, nah ganti nama filenya itu tadi toh. Nah, ini save-nya save, ganti namanya di sini. Unit data modul kemudian save. Titik pas. Nah, kalau yang pertama tadi itu hanya mengganti namanya ini data modul menjadi di sini, maka tulisannya berubah di sini. Kalau yang di bawah ini sudah menyimpan dalam bentuk file. Sudah itu masuk ke set
connection. Nah, set connection sudah ini nih. Nah, katanya di situ tadi klik set connection, klik komponen set connection, berarti klik ini, kemudian ubah pada objek inspector. Jadi gitu caranya ya. Klik dulu ini, karena kalau ini saya klik, lain itu tampilannya di sini. Coba ya. Lain itu tampilannya sini. Kalau saya klik ini, lain juga tampilannya di objek inspector. Jadi harus jelas. Yang saya mau konfigurasi adalah ini. Berarti saya harus klik ini, baru pilih objek inspektornya. Gitu. Jangan salah-salah. Kalau ini diklik berarti mengubah konfigurasinya form. Perhatikan di sini dalamnya. Ini masih set connection. Kalau saya klik ini tulisannya FODM. Berarti ini yang mau saya konfigurasi. Kalau saya klik ini berarti di sini tulisannya set connection. Nah, apa yang mau diganti? Yang pertama, database-nya apa namanya. Kemudian hostname-nya, kemudian name-nya, kemudian port-nya, kemudian protokol MySQL, usernya root, connection-nya true. Coba kita ya. Kemarin kita sudah bikin database kah? Anggaplah sudah ya. Kalau belum, kita lihat dulu database-nya. Apa nama database-nya? Sudah start MySQL-nya, tutup. Itu kan di start kemarin exam ya. Untuk buka database-nya kemarin kita pakai Heidi SQL. Klik saja open. Kita lihat, oh namanya si akad. Kemarin kita bikin si akad 1 ya. Nah, ini kemarin ya yang jadi contoh ya. Tapi karena saya sudah bikin yang dulu, semester yang dulu, ini sudah jadi databaseku. Harusnya Anda juga sudah jadi database-nya. Karena tugas 1 adalah membuat database. Makanya itu harus jadi duluan. Nah, toh kalau sudah jadi duluan, ingat apa namanya? Ini namanya si akad. Ya, catat baik-baik. Namanya si akad. Nah, nanti ini kemudian kita ikuti petunjuk bukunya, database. Ya, database dulu. Oke, kita klik ini, connection, pilih objek inspector, pilih database. Cari memang tulisannya database. Database, oh ada. Tulis sesuai dengan nama database-nya. Tadi namanya si akad. Ya. Kalau tidak percaya lihat lagi database-nya. Nah, oh si akad, oh cocok nih. Nanti saya nulisnya si akad. Oke. Sudah itu hostname, tulis localhost. Ini nanti akan kita gunakan untuk jaringan, kita pakai IP address. Tapi sekarang kita masih localhost dulu lah. Jadi tulis saja localhost. Ya. Di connection ya. Di mana? Di hostname. Hostname ini local host ya, gitu, localhost. Sudah, kita lihat apa lagi yang mau dirubah. Name. Oh, ini namanya saja. Terserah namanya apa karena ini hanya name. Di sini dikasih contoh set connection maksudnya ya. Itu nama komponennya SC itu set connection sistem informasi akademik. Kita ganti name-nya. Ini ya. Set C sistem informasi akademik, enter. Ini juga penting nanti karena digunakan. Ini harus diingat apa nama komponennya. Kemudian port dan tulis 3306. Itu yang sering digunakan untuk protokol MySQL 3306. Sudah? Iya. Untuk protokol MySQL hampir semuanya menggunakan 3306 kecuali Anda yang rubah. Jadi pada saat saya kasih contoh ya, kenapa dia 3306, mana Headiku, saya tutup nih, saya buka Headi, sini sudah ada 3306. Ini 127.0.0.1 ini localhost. Nanti kalau IP-nya diganti boleh lah. Usernya root. Ini begitu jadi kalau saya open dia masuk, berarti saya juga harusnya kalau tulis 3306 harus bisa masuk.
ya. Kemudian apa lagi yang diganti? User root. Tadi usernya root. Kita cari user tuh, protokol tadi MySQL 5 di MySQL 5 ini tergantung MySQL yang diinstal ya. Kemudian user root ROOT. Oke, sudah semua. Sekarang terakhir adalah connected-nya kasih true. Jadi harus berurut begitu ya. Di atas itu connected. Jangan connected duluan. Ini connected. Kalau saya berhasil true, maka saya memastikan saya sudah terkoneksi dengan database. Kalau tidak mau ke true, berarti ada kesalahan dalam konfigurasinya. Saya kasih true. Mau, saya sekarang yakin bahwa set connection ini sudah tersambung langsung dengan apa yang ada di sini. Tapi kalau ada yang tidak berhasil true, maka terjadi kesalahan konfigurasi. Apakah MySQL-nya belum bagus instalasinya, ataukah yang belum bagus instalasinya adalah SEOS aksesnya. Nah, itu dua yang bermasalah di situ, bermasalah di komponen atau bermasalah di database. Tapi sebenarnya kalau database sudah bisa terbuka seperti ini, maka biasanya masalahnya ada di komponen, bukan di database. Itu sangat jelas ya. Kalau bisa true berarti oke. Kalau tidak bisa true, cari lagi masalahnya. Nah, sudah itu, kalau sudah true, barulah boleh kita lanjut untuk membuat form mahasiswanya. Ini saya set, tidak ada masalah ya. Ini juga sudah true, tidak ada masalah. Kalau begitu, saya bikin form baru untuk lanjut ke membuat. Ini kan tadi sudah selesai toh. Saya turun ke bawah, membuat form input mahasiswa. File new form. Kemarin kayaknya kita sudah file new form di satu kali. Jadi saya tinggal buka view form, ada form 2 yang tidak digunakan. Nah, anggaplah file new form hasilnya ini. Ya, karena kita sudah save duluan. Jangan sampai nanti ada form tidak digunakan. Nah, ini mau saja. Anggaplah saya sudah membuat file new form. Hasilnya pasti begini. Pasti dia form 2. Kenapa form 2? Karena baru satu form dibikin, yaitu form utama. Kalau data modul tidak dianggap sebagai form. Jadi ini akan muncul nomor ini kalau sesuai dengan banyaknya form yang sudah pernah dibikin. Jadi kalau Anda file new form lagi, berarti dia pasti form 2 tulisannya situ. Kecuali pernah bikin form yang lain. Mungkin 3 atau 4. Oke, saya ke buku lagi, ke panduan. File new form. Oke, hasilnya seperti ini. Ini satu lagi. Sudah, next, turun ke bawah nomor 2. Save dengan nama file unit input mhs. UIN-MHS. Memang harus disingkat-singkat supaya tidak terlalu panjang nama filenya. Ya, saya tidak tahu ini kemarin sudah disimpan atau belum ya. Ya sudah, makanya karena saya kan open gitu. Anggaplah sudah gitu. Coba saya lihat foldernya apakah betul namanya for input. Saya simpannya di for in jurusan malah. Berarti saya bikin form baru aja deh karena sudah terlanjur jurusan digunakan untuk jurusan itu. Nanti saya bikin lagi file new form. Saya ikuti langsung save all. Kemudian saya kasih nama UIN-MHS. UIN-MHS. Titik pas. Save. Nah, sudah ya. UIN-MHS. Turun ke bawah. Ini masih itu. Ini ada di selain ada di sini ada petunjuknya file, save all,
3 cari foldernya, 4 rubah name-nya, 5 tekan save. Jadi kalau modulnya memang kurang tepat, ini dipertanyakan karena sudah sangat rinci. Kemudian pada objek inspector, setelah di save, pada objek inspector pilih caption. Nah, kemudian ini caption rubah jadi input master mahasiswa dan name menjadi vo in MHS. Ya. Saya caption, pada caption tulis form input mahasiswa. Di captionnya klik formnya, pilih caption form input mahasiswa. Setelah itu name-nya ganti menjadi vo in MHS. Di name-nya mana name ini name vo in MHS. Sudah, name-nya sudah, objek captionnya juga sudah. Next, turun ke bawah. Selanjutnya katanya dia meminta kita untuk menambahkan komponen dan buat seperti gambar. Jadi dia meminta kita menambahkan standar. Di tabulasi standar ada panel sebanyak 1 buah, label 9, radio bottom 2. Di data control db edit 5, db lookup 1, db grid 1, db navigator 1. Jadi ini semua harus hasilnya seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini modelnya. Nah, mari kita buat seperti ini modelnya. Kita geser-geser dulu ke sini. Udah kelihatan gitu. Oke lah ya. Nah, ini hasilnya nanti kita bikin sini. Katanya ambillah di standar panel 1. Di standar dulu. Cari panel. Ini namanya panel. Simpan sini, tarik turun ke sini. Label 9. Baik. Label 9. Itu maksudnya nanti ini panelnya. Nah, nanti dicocokkan dengan gambar yang ada di sini. Ini labelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang lain? Ini juga label. Ini label. Ya. Tanya simpan sini 1, kemudian simpan lagi di dalam sini. Banyak-banyaknya. Maksudnya itu jumlahnya gitu. Nah, nanti kita mengikuti saja itu. Kemudian db edit. Cari db edit ada di mana? db edit sudah dijelaskan ada di data control. Cari data control sini. Data akses data control. db edit ini ya. Ya harusnya ini tidak perlu diajarkan karena sudah di DLP1. DLP1 kan mengajarkan di mana itu komponen, di mana cara menggunakannya. Ini harusnya supaya cepat itu tidak diajarkan lagi. Ya. Apa ini? Time Pitchker, db edit. Ya, pokoknya bikin begini modelnya. Saya ngasih contoh saja 2 ya. Nanti kalian lanjutkan. Saya kasih contoh juga yang ini nanti. Sama yang susah-susah saya. db edit mau dulu. Di sini saya ganti menjadi npm. npm gantinya di caption ya. Kalau tidak ada caption, cari teks. Karena kadang-kadang tidak sesuai. Kalau caption, adakah captionnya? Oh, ada. npm. Kemudian
nama. Kira-kira begitu. Saya cari lagi yang lain. Combo ini laki-laki, perempuan. Ini DB lookup combo apa kita lihat. Combo lookup combo box 1 berarti bukan itu. Ini sini untuk pilihan jurusan berarti bukan. Untuk pilihan jenis kelamin radio bottom, berarti dia radio bottom. Ada di standar radio bottom. Radio bottom. Kemudian apa lagi? Alamat, DB memo, jurusan ini, jurusan di DB lookup, jurusan DB lookup. DB lookup ada di data kontrol ya. Kita cek DB lookup di manakah dia? Ini DB lookup. DB lookup, kemudian foto nantilah ya, ini juga. Date temperature, ini date temperature ada di, coba kita cek date temperature itu ada di mana? Di Win32. Jadi saya harus cari Win32 di sini. Win32 date temperature. Kemudian ada di sebelahnya ada DB edit. Begitu ya. Nah ini tuh. Nah yang lain nanti dibikin sendiri. Anggaplah itu ya. Sudah itu kita next, anggaplah sudah selesai. Kita next turun ke bawah, hubungkan form apa ini kah? Hubungkan form dengan database. Hubungkan form, sudah ini ya, selesai. Next, nomor 5. Hubungkan form input mahasiswa dengan form data modul. Nah, jadi yang mau dihubungkan adalah ini. Saya tutup ini dengan mana tadi data modulnya? Dengan ini. Jadi ini dua mau dihubungkan. Kenapa ini mau dihubungkan? Karena ini adalah database. Database itu akan ditampilkan, dimunculkan di sini. Ini dua form ini harus saling berhubungan. Bagaimana menghubungkan dua form? Nah, caranya ada di sini. Double klik pada form. Kalau dibaca harus baik-baik ya, jangan lompat-lompat, karena kalau lompat salah jadinya. Double klik pada form input master mahasiswa. Mana form input master mahasiswa? Ini ya, double klik. Nah, sudah misalnya double klik. Pokoknya double klik saja sampai masuk ke unit listing. Nah, maksudnya sampai masuk ke tempat menulis listingnya. Ini sudah tempat menulis listingnya ya. Kalau mau lihat yang mana aktif, lihat saja atasnya sini. Kalau begini, yang mana yang aktif tuh? Itu yang aktif adalah uin mahasiswa. Selanjutnya, kursor berada pada tempat menulis listing. Jadi kursornya harus ada di situ. Kursornya harus ada di sini, tempat menulis listing. Kemudian klik file use unit. Nah, setelah kursornya ada di tempat menulis listingnya unit input mahasiswa, bukan yang lain ya. Unit input mahasiswa. Jadi tadi double klik sini, kursor ada dalam sini, barulah Anda boleh disuruh klik file use unit, cari data modul. Ini ada beberapa form, tapi yang kita mau hubungkan adalah
unit data modul mahasiswa, berarti kita cukup klik ini. Saya klik OK. Nah, kalau saya sudah klik OK, saya geser ke atas sini, ada tulisan ini. Kalau tadinya itu tidak ada tulisan ini, saya lupa kasih lihat. Ya. Nah, ada tulisan ini di atasnya. Ya. Nah, kemudian oke, sudah itu perhatikan ada tulisan ini di atasnya di unit input mahasiswa. Sudah itu berarti lewat masuk ke 6. Selanjutnya kembali ke form input master mahasiswa. Hubungkan tabel set connection dengan menghubungkan tabel dengan set connection. Klik komponen set tabel. Tadi kita belum menambahkan, ini tadi ditambahkan ya, ada di sini ya. Set access itu set tabel 1, set query 2. Nah, data source 2. Ya. Itu kita tadi belum menambahkan itu. Kita tambahkan saja kalau begitu. Di Theos katanya kasih set tabel, kasih masuk ke sini ya. Set tabel, set query ini ya. Set query 2. Terus data access ini 1 kalau tidak salah. Nanti kita lihat petunjuknya. Tabel 1, query 2, data source 2. Oh, ternyata 2 juga data source. Jadi ini namanya data source. Kalau diklik muncul di namanya. Data source 2, data source 1, ini namanya tabel, ini namanya query. Set query. Sudah di situ. Ini intinya sebenarnya dari seluruh materi, intinya ini. Kalau tidak tahu menghubungkan dengan database, maka tidak ada gunanya Anda bikin program karena tidak terhubung dengan database-nya. Jadi ini kuncinya ada di menu ini, menu input. Karena yang lain nanti mau report, mau proses, mau apa, pasti ada begininya. Pasti ini terus diulang-ulang terus. Ini bikin tabel, terus use unit, itu paling sering. Ini use unit, yang mana yang mau diinput, yang mana mau dihubungkan harus use unit. Ini intinya 2, mulai nomor 5 dan nomor selanjutnya di sini. Ya. Jadi ini nanti perhatikan, kalau ini sudah hafal, karena ini berulang-ulang terus pasti hafal jadinya. Karena berulang-ulang, nanti di input berikutnya ada muncul lagi begitu, di input berikutnya muncul lagi, begitu lagi caranya. Diulang-ulang saja. Oke. Selanjutnya kita di sini sudah use unit ini, hubungkan tabel dengan set connection. Klik komponen tabel 1. Jadi kalau baca ini nanti harus berurut, jangan pindah kalau belum selesai nomor yang 1. Jangan pindah ke ubah sebelum selesai klik. Kalau tidak berurut, salah jadinya. Oke, komponen set tabel sudah. Oke, ini. Terus katanya dia diminta klik komponen set tabel 1, kemudian ubah pada objek inspektor. Oke, saya klik komponen 1, kemudian objek inspektor apa yang mau dirubah, yaitu connectionnya menjadi FODMSIA CSIA. Oke, di connection itu tinggal klik di sini, ada muncul begini, secara otomatis dimuncul ini. Kenapa? Karena ini adalah formnya, ini formnya data modul. Tadi sudah di use unit, sudah dihubungkan, makanya dia otomatis muncul. Jadi use unit itu adalah menghubungkan form dengan form. Jadi secara otomatis muncul di sini. Kemudian rubah name-nya menjadi T mahasiswa, tabel mahasiswa, untuk supaya bukan tabel 1, tabel 2, tabel 3, nanti akan banyak tabel, supaya bisa ditandai, maka ganti name-nya menjadi CT tabel MHS. Sudah itu, kemudian lanjut tabel name-nya mahasiswa, turun ke bawah tabel name,
klik di sini, itu secara otomatis muncul mahasiswa sini. Kenapa dia otomatis muncul mahasiswa? Karena Anda sudah bikin di sini. Ini ada mahasiswa. Kalau belum dibikin ini database, tidak akan muncul di situ. Makanya database duluan harus dibikin. Ya, jadi gini ada mahasiswa sini, perhatikan isinya itu mahasiswa mulai dari NPM ya. Kalau kita lihat filenya ada NPM mahasiswa, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kode jurusan, alamat, foto dan seterusnya. Nah, ya. Nah, begitu kira-kira ininya. Jadi kalau belum dibikin ini tabelnya ini yang banyak ini, nah, itu nanti tidak akan muncul di dalam pada saat Anda mau memilih di sini. Jadi yang muncul di sini adalah data yang sudah pernah dibikin. Apa database yang sudah pernah dibikin, tabel database. Kalau belum dibikin berarti tidak muncul. Nah, kalau sudah muncul di sini, kalau muncul di sini berarti yakinkan bahwa memang saya terhubung dengan database karena ternyata dia muncul. Kalau saya klik terus, itu berarti saya sudah terkoneksi ke database. Di tabel ini terkoneksi ke sini, ini terkoneksi ke database. Jadi ini tadi data modul langsung ke database. Kalau yang tabel ini ke data modul. Jadi begitu dia modelnya ya, tabel atau query ke data modul. Data modul yang keluar ke database. Begitu konsepnya. Jadi ini penghubung utama untuk keluar ke database. Seluruh data yang ingin keluar pasti melalui ini. Karena ini yang terhubung langsung. Begitu ya, tabel. Oke. Kalau sudah true, itu berikutnya true. Oke, sudah true. Next berarti saya turun. Menghubungkan query. Query juga perlu dihubungkan. Di sini ingin dihubungkan dengan jurusan. Jadi nanti ada jurusan, nanti bisa kalau Anda sudah bikin tabel jurusan di sini. Kalau belum bikin tabel jurusan berarti tidak bisa juga. Jadi jangan buru-buru bikin programnya, selesaikan dulu database-nya. Jadi jangan langsung mau bikin form. Nggak ada juga gunanya bikin form kalau belum selesai database, karena tidak bisa dihubungkan. Di sini saya sudah bikin. Nah, nanti kalian bikin inputannya ini. Ya, di jurusan. Nah, di sini query-nya dihubungkan dengan jurusan. Katanya klik query 1. Kita klik query 1, ini query ya. Tulisannya SQL. Query 1, klik query 1. Oke, saya sudah klik. Connection-nya ganti dari FO. Oke, saya klik ini, connection-nya katanya ganti. Oke, saya sudah ganti. Name-nya set key jurusan. Name-nya ganti jadi set key jurusan. Sudah. Kenapa itu saya klik? SQL. Di SQL tulis select bintang from jurusan. Itu sudah bahasa SQL, tapi kita belum membicarakan itu ya, nanti di pertemuan berikutnya. Yang penting ikuti saya dulu. Ini ada SQL. Klik ini sampingnya. Tulis di sini select bintang from jurusan. Jangan salah ketik. Saya ketik satu huruf, misalnya seleb, tidak ada C-nya, tidak berfungsi. From ditulis, tidak berfungsi. Ada spasinya atau tidak pakai spasi, tidak berfungsi. Di query itu harus tepat. Ini juga jurusan, ini harus sama namanya yang di sini. Kalau tidak sama namanya di sini, yakin misalnya jurus Anda tulis jurus N, tidak ada A-nya, pasti tidak connect. Jadi harus sama. Ini bahasa query. Mungkin dibutuhkan pertemuan khusus untuk membahas query bahasa SQL. Kemudian oke.
Kemudian aktif true. Makanya itu nanti kalau aktif true sudah oke, berarti aman, sudah terhubung. Oke ya. Oke, kita next. Berikutnya turun ke bawah. Klik komponen jam dulu ini ya. Ini nanti kalian, saya jangan dulu. Karena saya juga nanti tidak menyelesaikan semuanya. Menghubungkan data source 1 dengan tabel mahasiswa. Jadi saya akan menghubungkan data source 1 dengan ini. Jadi saya akan klik data source 1 ini. Kemudian setelah klik komponen data source 1, ubah objek inspektornya yaitu dataset dan name. Jadi kalau saya sudah klik ubah datasetnya menjadi tset mahasiswa dan ubah name-nya menjadi DSMHS. Pasti pusing toh? Ya, lihat nih saja dulu. Nanti kalian langkah-langkahnya itu tidak jadi pusing. Kalau melihat memang masih pusing, tidak apa-apa. Apalagi kalau belum pernah bikin program. Sudah ya? Sudah. Ini konsepnya saya bawa spidol kan? Ada yang bawa spidol? Ada spidolnya tapi permanen. Oke, saya jelaskan saja. Ini data source itu tadi di sana di sini itu tulis tset mahasiswa, berarti dia akan terhubung ke tabel ini. Ini namanya tzt mahasiswa. Perhatikan ya, ini kalau saya klik ada tulisan tzt mahasiswa karena kita sudah rubah name-nya tadi ini ya. Berarti di sini tz mahasiswa, tabel mahasiswa. Ini terhubung ke sini. Yang tabel ini terhubung ke sini. Begitu ya konsepnya. Ini terhubung ke tabel ini terhubung ke konsep connection. Begitu. Nah, begitu konsepnya ya. Saya next. Data source 2 katanya juga dikasih begitu, terhubung ke jurusan. Saya langkai saja. Mengubah objek inspektor dari semua komponen pada form. Panel 1 yang dirubah itu adalah panel 1 yang dirubah adalah kosong input mahasiswa. Panel 2 ini semua anunya, apa-apa yang dirubah di objek inspektor lengkap di sini tabelnya. Jadi kalau untuk apa yang dirubah, klik panel 1 yang dirubah hanya caption, kosongkan. Label 2, label 1 yang dirubah menjadi input mahasiswa. Label 2 NPM, label 3 nama, label 4 tempat lahir, label 5 tanggal lahir. DB edit 1 yang dirubah ada 1, 2, 3. DB edit 2 dirubah 3 juga. DB edit 3 juga. DB edit 4 yang dirubah ada 4 sampai visible false. Date temperature yang dirubah di objek inspector hanya 2. Yang radio bottom 1 itu radio bottom 1 ini radio bottom 2 ya. Salah ketik ini. Nah, ini semua yang dirubah. Hasilnya seperti ini. Ini tadi kalau Anda merubah NPM, nama, tempat lahir. Jadi kalau mengubah panel label ini tadi ya. Nah, kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai. Hasilnya seperti ini. Yang mana? Oh iya, nantilah. Ini kalau Anda mengikuti ini maka itu hasilnya begini. Coba aku lihat betulkah itu? Kayaknya enggak terlalu betul deh. Karena di sini yang penting-pentingnya jadi dia tidak kreasinya enggak. Ya nantilah saya. Jadi tadi kita sudah sampai di situ ya. Tadi sudah sampai di sini ya. Nah, selanjutnya Anda rubahlah ini satu-satu. Coba kita mau ubah DB edit 1 ya. DB edit 1 karena itu penting.
DB edit 1. Ini ya, saya klik DB edit 1, kemudian apa yang dirubah? Yang pertama adalah data source-nya. Oh, data source-nya saya rubah di sini. Saya data source-nya rubah menjadi data source DSMHS. Coba saya lihat DSMHS. Kemudian data fill-nya NMMHS. Berarti data fill-nya, data source-nya sudah. Data fill lagi mana? Data fill di atasnya. Sengaja terbalik karena memang tidak bisa dilakukan kalau dia duluan baru yang satu. Jadi ikuti petunjuk ya. Itu sudah jelas. Kalau misalnya saya hapus ini tidak bisa tidak ada isinya. Ya. Makanya petunjuknya juga harus ini duluan baru itu. Ini dulu baru ini. Karena ada misinya. Kalau tidak mengikuti aturannya berarti nanti juga tidak bisa. Di sini nulisnya npm. Oke, sudah begitu ya. npm sudah masuk ke data source 2, db edit 2. Oke, kita ke db edit 2. db edit 2 data source ini, kemudian pilihnya di sini adalah nama MHS. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sampai jadi. Sampai kalau semua ini diikuti, hasilnya begini. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau mau mengubah warna tadi supaya menarik, tinggal klik sini, cari di sini warna. Jadi seluruh tempat mengubah ada di objek inspector apapun yang Anda ingin rubah, letaknya klik saja itu yang mau berubah, baru cari di objek inspector. Di sini ada color, tinggal pilih begini. Ini label, kan di sini tadi tulisannya input master mahasiswa ya. Ini mau dirubah mau dikasih besar, mau dikasih warna, klik saja, cari di objek inspector mana itu hubungannya dengan berarti font ya. Saya tinggal klik fontnya, mau ganti misalnya bold, ukurannya 15, warnanya merah, kemudian oke. Jadi ini objek inspector, kenali bahwa itu adalah tempat mengubah. Saya kasih lihat nanti bahwa objek inspector itu adalah listing. Listingnya DLP itu adalah objek inspector. Jadi kalau Anda sudah mengenal objek inspector, maka pasti Anda bisa menulis listing. Karena yang dimaksud listing yang Anda tulis di sini nanti itu berasal dari mengubah objek inspector melalui listing, bukan mengubah mengklik. Karena kalau jalan program tidak bisa itu diklik itu objek inspector karena tidak muncul Misalnya begini, ini kan merah. Kalau saya kasih jalan, ini tidak tampil ya. Ini kan merah ya. Saya mau dia 2 detik kemudian berubah jadi biru, kan tidak ada objek inspektornya sini. Padahal untuk mengubah ada di objek inspektor. Berarti nanti listing saya pada menit ketiga ubah objek inspektor menjadi warna kalau warna ya, misalnya warna tadi font ya. Font di sini ada bawahnya color. Jadi nanti milihnya adalah color. Jadi nanti listingnya itu adalah titik color, titik charset, titik height, titik name, titik pick. Semuanya titik, baru cari di sini katanya. Makanya jangan menghafal itu listing. Tidak ada juga orang menghafal listing. Nah, coba saya kasih jalan ya. Nah, ini kan merah. Di mana itu merah ini ya? Kalau saya mau ubah jadi kuning, saya bikin listing di sini. Coba ya, saya kasih tahu bahwa listing itu adalah objek inspector. Jadi jangan menghafal listing. Tidak ada orang hafal listing, tapi mengetahui apa isinya objek inspector. Ini sekarang warnanya merah. Ini apa namanya? Label 1. Name-nya ini adalah label 1. Jadi setiap komponen ada namanya. Jadi disebut dulu siapa yang mau dirubah.
Kalau tidak disebut tidak tahu yang mana yang mau dirubah. Makanya setiap apapun yang ada di Delphi ada name-nya. Misalnya setiap komponen ini satu-satu ini ada name-nya. Makanya disuruh terus kita dirubah name supaya ditahu bahwa yang dimaksud adalah itu. Karena kalau tidak dirubah nanti dia label 1, label 2, label 3, label 4. Tidak tahu yang mana yang mau dirubah. Begitu maksudnya itu mengubah name ya. Oke, ini name-nya adalah label 1. Coba saya ganti name-nya ya. Gimana name-nya sini? Ini label 1. Name saya ganti menjadi L judul. Ingat namanya ini sekarang adalah L judul. Saya akan rubah kalau saya kasih jalan di sini bukan merah yang muncul tapi biru misalnya ya. Berarti saya harus punya logika begini. Ini kan pada saat jalan. Karena saya tidak pakai timer. Berarti saya tidak bisa rubah dengan waktu. Jadi saya langsung rubah saja. Sekarang warnanya merah. Kalau saya kasih jalan merah. Nanti kalau saya bikin tombol, oh begini. Saya bikin tombol sini supaya kelihatan bedanya. Nah, ini namanya apa namanya ini? Button 1. Name-nya ini adalah bottom 1. Makanya ada name sini bottom 1. Nanti kalau saya bikin lagi bottom 2. Nanti saya bikin lagi bottom 3. Makanya ini harus diganti name-nya supaya tidak capek orang menghafal bottom 1. Kalau banyak bottom apa ini? Yang mana ini? Kan capek toh. Sama dengan nanti ketika Anda bikin ini bottom tambah, bottom ubah, bottom simpan, bottom rubah ke name-nya. Kalau tidak dirubah ini jadi bottom 1, bottom 2, bottom pas yang mana di sini bottom 1. Padahal kalau tertukar dikasih pindah ke ini ke sebelah sini, yang mana bottom 1? Enggak ditahu. Itu fungsi name. Oke, kita lanjut ya. Bottom 1 ini name-nya saya bottom 2 ini. Anggaplah saya itu mau saja. Saya belum ganti ini, kita bisa ganti. Namanya L judul. Kalau saya klik ini dia warna biru. Kalau saya klik ini dia warna kuning. Begitu maunya ya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa listing itu adalah objek inspector supaya jangan menghafal listing. Saya saja tidak tahu listing, tidak tahu menghafal, tapi saya tahu fungsi objek inspector. Oke, kalau saya klik ini berarti ini berubah jadi biru. Oke. Caranya berarti kalau saya klik ini di sini tulisannya adalah button klik 1 diklik, atau kalau enggak klik sini baru event. Ini event fungsinya ada di inspector itu ada 2, properties dan event. Event itu fungsinya adalah pada saat kejadian apa yang diinginkan. Misalnya bottom 1. Ini kan tulisannya di atas bottom 1 ya, tapi saya kliknya event bukan properties. Mau pada saat apa? Mau pada saat on click, pada saat diklik, atau mau pada saat di enter, atau mau pada saat exit, mau pada saat key press, mau pada saat apa? Saya kan tadi maunya mau pada saat saya klik ini berubah menjadi biru. Berarti saya harus menulis listing di on click. Nah, saya kliklah on click. Nanti saya nulis listing di sini. Apa yang saya inginkan adalah mengubah warnanya jadi biru. Bagaimana cara mengubah warna ini jadi biru? Saya klik properties. Saya klik font. Ya, di sini ada color. Berarti saya kasih warna misalnya navy ya. Berubah toh? Nah, kalau saya tadi merah mana ya? Nah, begitu ya. Oke, kita sudah tahu. Berarti cara mengubah warnanya adalah klik object inspector, klik color, pilih warna navy. Berarti listingnya bagaimana? Listingnya adalah apa ini? L judul. Sebut dulu komponen yang mau dirubah. Kontrol spasi, jangan menulis L judul, capek gitu. Tulis saja 2 atau 3 kalau belum muncul. Baru kontrol spasi, muncul sendiri itu. L judul, enter. Udah betul? Berarti saya menyebut nama komponennya yang mau saya rubah. Mau apanya yang mau dirubah? Tekan titik. Saya ingin mengubah warnanya. Tekan color. Muncul mi color, bukan celana color. Kalau muncul mi color langsung enter. Berarti L judul color.
Berarti judul color. Sudah itu titik 2 sama dengan. Maksudnya adalah sudah ini nama komponen, objek inspektornya yang sebelah kiri, kemudian pasti titik 2 sama dengan. Setelah nama komponen, kemudian objek inspektor yang sebelah kiri, yang ini maksudnya ya, keterangannya ya. Sudah itu. Jadi rumusnya adalah nama komponen titik objek inspektor yang sebelah kiri. Setelah itu jawabannya apa? Titik 2 sama dengan. Apa jawabannya? Maunya tadi apa? Navi. Klik sini cari Navi. Atau Blue modi CL Blue. Itu, Bapak. Nah, coba kita tulis di sini. Jawabannya adalah CL Blue. Blue up. LD Blue di ada mini. Nah, saya enter. Berarti nanti ljurnal.color jadi colornya di objek inspektor akan berubah menjadi CL Blue pada saat saya tekan ini. Karena kenapa ada di sini on button 1 on klik. Jadi pada saat saya tekan maka yang jalan adalah ini listing. Oke ya, kita jalankan ya. Tadi katanya kalau saya tekan ini maka listing itu tadi yang jalan. Oh, ternyata yang jalan backgroundnya ini, bukan formnya. Berarti color. Kalau formnya berarti .form.color. Karena kita ada di dalam. Nah, berarti coba kita ganti ya, ga? Oke, berarti ini tadi langsung ke color. Padahal kita ada di form. Coba kita ke color atasnya. Oh, ini yang dia rubah ya. Cocok itu? Oke, biar begitu toh, kuning. Nah, pantas. Berarti kalau ini tadi harus 2. Form dulu baru color. Kita hapus dulu di. Karena ternyata memang yang kita mau adalah ada font dulu baru color. Berarti titiknya 3. Font dulu, kontrol spasi, oh itu ada. Font baru titik. Berarti begitu. Jadi objek inspektor mau berapapun titiknya, yang penting masih di sebelah kirinya objek inspektor. Jawabannya setelah titik 2 sama dengan baru apa maunya. Nah, begitu ya. Jadi kalau saya klik ini, berubah nih. Nah, begitu ya. Jadi itulah yang disebut listing. Seluruh listing Delphi hanya objek inspektor, kecuali perkalian penambahan itu sudah berbeda nih. Itu sudah rumus yang lain nih kalau ada proses. Tapi secara umum itu objek inspektor. Jadi jangan menghafal listing. Tidak ada orang, saya tidak tahu listingnya apa. Tapi saya cari dulu di sini. Oh, ini yang saya mau rubah ini. Ya. Jadi sebenarnya listing itu adalah objek inspektor yang berubah tapi pada saat kejadian program jalan. Nah, begitu. Jadi begitu caranya bikin listing. Lihat nih nanti listingnya kita itu akan begitu semua. Sudah ya? Oke. Nah, kalau ini Anda sudah selesaikan, hasilnya seperti ini. Saya langsung buka saja yang sudah jadi. Karena capek juga rasanya kalau bikin lama-lama begini dia, apalagi waktu saya buka yang sudah jadi, yang saya jadikan panduan untuk membuat modul. Di sini kayaknya programnya di mana saya simpan programnya. Ini kayaknya ya. Saya tutup nih dulu ini. Saya save, nanti kita lanjutkan lagi yang itu. Saya buka ini kayaknya yang saya gunakan untuk membuat modul. Ini form input, tidak ada listingnya, belum ada listing yang kita gunakan, belum ada ya. Oh, ada kayaknya sebagian di. Oh, ini sudah ada. Perhatikan makanya listingnya. Ini listingnya adalah objek inspektor di semua. Tapi ini hanya listing saya harus ajarkan dulu listingnya ini ya, yang gampang saja dulu ya. Saya memilih satu
Saya pilih satu saja yang gampang. Keseluruhan nih. Saya pilih, waktunya masih ada, saya pilih yang ini saja ya. Ini tanggal ini bagus untuk jadi masukan. Oh, saya buka yang tadi saja. Ini oh astaga, saya belum mengajarkan menghubungkan form utamanya. Ya, itu dulu kayaknya. Tadi kita sudah form dengan menghubungkan form data modul dengan form input mahasiswa. Sekarang kita akan menghubungkan form input dengan form utama. Maksudnya adalah kalau saya klik input, klik mahasiswa, yang muncul adalah form mahasiswa. Kalau sekarang ini saya kasih jalan, saya klik input, saya klik mahasiswa, tidak ada yang muncul. Ya. Nah, bagaimana kalau saya klik mahasiswa kemudian muncul itu tadi form ini? Oke, caranya klik form ini. Oh, salah ya. Klik form yang ini. Karena ini akan membuka mahasiswa, berarti nulis listingnya di sini. Nah, nanti cari petunjuknya di kenapa banyak sekali terbuka. Nah, ini. Cari petunjuknya menghubungkan form utama dengan apakah ada di sini? Ya, nanti saja dicari. Menghubungkan form utama dengan form anak. Nah, caranya klik di sini kan kita mau menulisnya di sini ya. Form mahasiswa, klik input mahasiswa, nanti dia akan muncul ini. Berarti nulis listingnya nanti di sini. Tapi sebelum nulis listing, perhatikan kalau saya geser ke atas, di sini belum ada unit yang terbuka. Belum ada listingnya membuka unit. Jadi file use unit mahasiswa. Oke, nanti otomatis akan muncul ini di sini. Setelah itu saya ulang input mahasiswa, tulislah di sini listingnya. Jadi untuk membuka ini form mahasiswa, listingnya itu adalah sebut nama formnya, form mahasiswa. Konda saya apa ya? Manual itu, Pak. Iya, manual diketik. For in MHS titik ini kalau tidak salah ya. Cari di sini ada gitu, cuman saya lupa di bagian mana. Di bagian mana di sini yang menghubungkan form ini kayaknya ya. Form mahasiswa, kemudian for in so modal ya, so modal sih. Gitu. So modal cocok berarti. Ini listingnya. Jadi dia akan form utama akan membuka form in mahasiswa, akan show form input mahasiswa di menu utama. Jadi klik ini mahasiswa, tulis listingnya ini. Tapi sebelum ditulis listingnya itu tadi ya, use unit. Buka unitnya dulu, use unit, cari mahasiswa sini. Begitu. Ini kan tadi sudah karena sudah muncul nih tulisan di sini.
Berarti kalau saya kasih jalan unit mahasiswa, maka dia muncul di sini. Ya, begitu ya, input mahasiswa muncul formnya di sini. Begitu kira-kira modelnya. Sedikit lagi waktunya, saya ingin membahas persoalan Datempitzker. Ya, kalau saya copy ini tanggal, misalnya ya, tanggal lahir. Ini Datempitzker di sini. Datempitzker adalah alat bantu yang ada di Delphi yang memunculkan tanggal. Kalau saya kasih jalan, ini tanggal isinya. Kalau Anda mengetik secara manual, pusing modelnya apa, tanggal kah, bulan kah, tahun kah. Oleh karena itu kita dibantu dengan Datempitzker untuk supaya tidak salah. Ya, supaya tidak salah yang mana tanggal, yang mana bulan. Nah, misalnya begini. Nah, oleh karena itu Datempitzker-nya kita format dulu menjadi format. Ini ada format sini ya. Di dalam modulnya ada, sudah dijelaskan. Format DD, kemudian M-nya panjang besar 3 kali, kemudian years-nya 3. Nah, hasilnya modelnya begini. April muncul dalam bentuk bahasa. Nah, ini Datempitzker itu tidak bisa disimpan datanya. Oleh karena itu, supaya bisa disimpan datanya, kita dibantu dengan DBEdit. Nanti dia akan pindah ke DBEdit karena DBEdit ini yang berhubungan langsung dengan database. Gitu. Ini berhubungan langsung dengan database, sehingga kalau kita logikanya begini. Kalau saya klik di sini, maka datanya pindah ke sini. Kalau ada data di sini, maka dia akan pindah ke sini. Kenapa? Karena yang bisa membuat database masuk ke dalam bisa form membuat masuk ke dalam form dalam database adalah DBEdit. Kalau Datempitzker tidak bisa langsung masuk. Jadi ini harus pindah datanya ke sini, atau kalau sudah ada datanya pindahkan ke sini untuk ketahui apa isinya. Begitu konsepnya ya. Nah, sehingga kita perlu membuat listing yang memiliki konsep seperti itu. Di sini sudah dijelaskan listingnya untuk Datempitzker, khusus untuk Datempitzker. Ini membahas susun Datempitzker dari tanggal ini pindah ke sini, sini ke sini. Karena yang bisa menghubung tadi adalah DB, database edit. Kalau Datempitzker tidak bisa langsung ke database. Ini listingnya. Perhatikan listingnya. Jika DB tanggal lahir itu isi titik teks, maksudnya adalah kenapa ini? Jika DB edit 3 itu titik teks, berarti teksnya itu ada di sini. Tidak pakai teks key dia langsung karena database, tapi di dalam listingnya menggunakan teks yang ada di sini, sama dengan edit biasa. Jadi jika yang tertulis di sini itu di sini titik teks, tapi di sini tidak dimunculkan karena dia berhubungan langsung dengan database. Jadi dia tetap teks itu tidak sama dengan kosong. Jadi kalau dia tidak kosong, maka isilah dari Datempitzker titik det itu diisi ke DBEdit teks.
kalau kosong. Kalau tidak kosong berarti tidak terjadi seperti itu. Nah, makanya konsepnya seperti ini. Mari kita testing. Nah, kalau mau gampang sebenarnya, mau cepat selesai ini listing, yang penting name-nya itu sudah oke. Select tag. Tuh bisa aja ini di copy nah. Kalau mau tapi tahu di mana disimpan, begitu. Lebih bagus kalau masih belajar, itu simpannya di DBE ya. Di sini berarti disimpannya. DBE apa atasnya, jangan hati-hati juga. Lihat dulu listingnya apa tulisan. DBE Ceng, ya Ceng. Kebetulan Ceng pas temu listingnya sini. Kebetulan pas. Ya. Tapi ingat, apakah betul ini name-nya? Jangan sampai saya belum rubah name, ternyata ini kan DBE 3. Berarti saya masih harus mengikuti DBE 3. Karena saya belum rubah. Kalau tadi sudah dirubah semua sesuai dengan petunjuk yang di atas, tidak ada masalah. Cuman saya aja yang belum rubah. Jadi harus dipahami. Yang di bawah, Pak. Ini juga di sini namanya date template 1. Berarti ini pun harus saya rubah. Date template 1 titik date itu DBE di 3. Nah, begitu maksudnya ya. Terus kalau yang di sini ada enggak ya? Enggak ada. Jadi kalau ada isinya ini akan pindahkan ke sini. Nah, nanti dia akan hidden. Nah, nanti kita lihat program yang sudah jadi ya. Saya tutup ini. Jadi kalau menulis listing, perhatikan atasnya ini dulu. Kalau sudah sama ini atasnya, paste listingnya. Tapi kalau belum sama, jangan coba-coba paste. Tak hamburki nanti ininya. Ininya harus sama dulu atasnya. Jadi listing itu yang menentukan adalah atasnya ini. Kalau bukan ini berarti jangan. Makanya ikuti petunjuknya. Insya Allah ini kalau diikuti petunjuknya akan sesuai. Mari kita buka yang sudah jadi. Kita buka formnya mahasiswa. Ini ya, seperti itu nanti jadinya ya. Sudah lengkap listingnya. Berarti kan listingnya ini kontrol apa namanya? Ini objek inspektor. Nama komponen objek inspektor jawaban, nama komponen objek inspektor jawaban. Begitu di semua itu listing. Nah, perhatikan kalau saya jalankan. Input mahasiswa. Itu tadi di sini sudah saya hilangkan, ya, tidak kelihatan untuk kasih bagus ininya. Jadi kalau saya tekan ubah, saya klik, oh salah, bukan 16 tapi bukan 16 apa, saya 1 April baru saya save lagi. Begitu. Jadi nanti dia akan berubah. Yang di sini itu sebenarnya yang menyimpan itu ada di sini. Bukan ini. Ini hanya apa namanya? Hanya tampilan saja yang ada di sini. Begini nanti jadinya punyanya ya. Kalau banyak datanya akan seperti itu. Tambah data 2010 03 00 misalnya seperti itu. Ini juga saya kalau mengetik ini sudah tidak bisa karena saya sudah diformat bahwa ini hanya sampai dengan 10 digit. Di dalam listing itu sudah ada ketentuannya itu di dalam ininya. Siapa namanya misalnya Adi. Iya. Itu sudah di dalam ininya sudah diatur.
tempat lahirnya misalnya Makassar ya, tanggal lahirnya tinggal klik misalnya mau apa. Nah, anggap saja itu. Oke, laki-laki, perempuan, alamatnya, jurusannya. Ini kalau jurusan 01, 03. Nah, fotonya, double klik foto, cari foto yang diinginkan. Nah, open, simpan. Oh, terlalu besar fotonya itu, makanya error. Nah, begitu kira-kira kok jadinya. Kalau jadi nanti input kalau ada begini jangan pusing, di klik project, klik run program reset. Nah, jangan error jurusan, jangan juga langsung mengetik karena hilang gitu listing. Lihat saja, baru jangan panik, klik run program reset, dia akan kembali ke awal. Kadang-kadang ada program nanti itu pada saat dijalankan error, tapi tidak apa-apa, sudah nih tutup saja, reset, kemudian buka yang exe-nya ini. Jangan program yang dibuka yang tadi, yang di run, jangan di run sini. Kalau sudah di run satu kali begini, tutup mi lagi. Yang dibuka adalah yang exe yang terbentuk di sini, file exe. Karena kadang-kadang ada yang error di situ ya, ada yang error di ini. Ya, saya cari tadi ini exe-nya ini yang dibuka. Jadi kadang-kadang tadi mungkin error itu karena persoalan yang tadi itu. Ya. Nah, untuk menentukan tadi ada batas maksimum dan sebagainya, itu sebenarnya ada di objek inspector. Kalau ini saya mau batasnya hanya sampai 10, bisa kayaknya langsung sini. Oh, bukan di sini, tapi batasnya ada di sini. Mahasiswa tabel. Ini kan 10 di tulisannya sini. Database-nya memang sudah disiapkan hanya 10, jadi lebih dari 10 tidak bisa masuk. Di database-nya, tipe datanya, ini paling banyak salah di anak TI. Kalau ujian dalam penentuan tipe data, kadang-kadang tidak mengerti kenapa dia kasih char, varchar, det, genome, long, blob dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti berikutnya adalah dikerjakan ini tugasnya. Sebenarnya ini tugasnya bersambung sampai menu input jurusan, dosen, mata kuliah. Ya, harus sebenarnya selesai untuk bisa membuat programnya menjadi jadi. Kalau tidak, itu programnya tidak jadi juga. Contoh ya, transaksi. Kalau Anda tidak bikin input jurusan, di sini saya tidak bikin ya jurusan, tapi di database-nya ada database jurusan, datanya sudah ada di dalam, di input manual. Tapi ya, kalau itu tidak diinput, nanti tidak akan ada data di sini. Kalau tidak ada data di sini, maka pada saat Anda menginput mata kuliah di sini, ini tidak akan mungkin juga bisa muncul, karena ini terkoneksi dengan database yang ada di situ tadi. Bisa bertambah ini kalau di database itu ditambah. Jadi bukan di input manual, di sini satu itu apa. Nah, kalau bertambah di tahun depan 10 jurusan, nah, kalau di input manual tidak bisa tuh. Jadi harus dia semuanya dalam bentuk database, sehingga kalau bertambah otomatis dia juga bertambah di sini. Tinggal nambah di jurusannya. Ya, kadang-kadang ada error begitu ya. Tidak masalah, itu persoalan
kalian akan menemukan nanti pada saat membuat program yang sesungguhnya bahwa di situ ada istilah harus di close dulu baru harus ditutup dulu baru di close aplikasinya. Ada yang seperti itu. Tidak boleh dia terbuka kemudian aplikasi ditutup, maka dia akan menjadi error. Oke, saya rasa seperti itu. Harapannya adalah minggu depan semuanya sudah bisa membuat menu input berdasarkan. Jadi tugasnya bikin form database, bikin form utama, bikin menu input. Nah, menu input ini pasti akan berulang-ulang, jadi input mahasiswa, input jurusan, input. Jadi satu jadi kasih contoh input mahasiswa. Nah, Anda silakan berkreasi untuk membuat menu input dosen dan input mata kuliah, input jurusan juga, karena secara konsep sama, cuman ininya dia yang berbeda-beda. Ininya dia yang mungkin nama dosen, ini itunya sesuai dengan database yang ada di tugas database. Jadi ini harus jadi duluan ini. Kalau tidak jadi agak susah.